Hello YouTube, welcome back to another video bareng aku, Saifullah Izzuddin. Dan di video kali ini, seperti di video-video lainnya, aku bakalan bahas cerita-cerita unik dan keren. Salah satunya seperti di video kali ini, yaitu tentang Nabi Daniel. Dan langsung aja kita gas ke ceritanya. Dikenal dengan Nabi Daniel, yang tidak termasuk ke dalam daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah itu sampai 124.000 orang, sementara itu jumlah rasul sebanyak 313 orang. Beliau adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel yang dikenal dalam agama Yahudi dan Kristen. Secara garis keturunan, Nabi Daniel adalah anak cucu Nabi Daud. Nabi Daniel hidup pada masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke Babilonia. Seperti nabi pada umumnya yang menyeru untuk menyembah Allah, pasti selalu ada cobaannya. Saat itu, datanglah Nebukadnezar yang merupakan Raja Babilonia yang bertujuan untuk merebut kota Yerusalem. Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang dikenal sangat kejam. Seberapa kejamnya hingga tak ada satupun laki-laki yang hidup kecuali nasibnya mati dibunuh. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya, dilatih untuk mengabdikan diri kepada sang raja. Bagi anak-anak yang memiliki keistimewaan ataupun kecerdasan, mereka disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya kepada sang raja. Nah, dan di antara mereka ada Nabi Daniel. Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Suatu hari, Raja Babilonia, Nebukadnezar, bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari besi, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja penasaran dengan mimpinya, maka ia bertanya kepada peramal yang ada di kotanya. Tapi semua peramal yang ada di kotanya tak ada satupun yang mampu mengartikan mimpi sang raja. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang dulu sempat berada di penjara bersama dengan Nabi Daniel. Dia melapor kepada sang raja bahwasanya Daniel ini mampu menafsirkan mimpi. Maka dipanggillah Nabi Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi sang raja, bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang akan hancur, digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga dan kekaisaran Romawi sebagai perak. Namun, seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Nabi Daniel sangat jelas mengartikan mimpi sang raja Nebukadnezar. Karena kepiawaiannya, sang raja pun dibuat kagum dengan kehebatan Nabi Daniel. Karena jawaban Nabi Daniel yang bisa membuat sang raja terkesan. Nabi Daniel kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan penasihat sekaligus guru pribadi Raja Nebukadnezar. Tapi, kecerdasan Nabi Daniel membuat para petinggi kerajaan merasa iri. Apalagi kedekatan antara Raja Nebukadnezar dengan Nabi Daniel membuat para petinggi-petinggi Majusi merasa geram. Mereka kemudian merencanakan siasat licik untuk menyingkirkan Nabi Daniel supaya Nabi Daniel ini dihukum oleh sang raja. Tapi sayangnya, para petinggi Majusi tak menemukan celah sedikit pun dari Nabi Daniel. Namun, mereka tahu kalau Nabi Daniel ini merupakan hamba yang taat kepada Tuhan, yang berbeda dengan Tuhan yang disembah kaum di kota itu. Karena perbedaan itulah, para petinggi Majusi mulai menghasut sang raja. Karena Nabi Daniel ini dirasa tidak menghormati para dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Karena itu, sang raja pun akhirnya marah, kemudian mereka memikirkan hukuman yang setimpal bagi seorang pembangkang. Digalilah sebuah lubang besar. Kemudian Nabi Daniel dimasukkan ke dalamnya bersamaan dengan kawanan singa yang sedang kelaparan. Singa-singa yang lapar itu mengaum melihat mangsa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba singa-singa itu terdiam dan menutup mulut mereka bagaikan bertemu majikannya. Singa-singa itu menjilati Nabi Daniel layaknya hewan peliharaan. Namun masalah lain datang. Berhari-hari Nabi Daniel berada di dalam lubang bersama dengan kawanan singa. Tak ada makanan ataupun minuman hingga kelaparan dan kehausan. Allah lalu memberikan jawaban lain kepada manusia pilihannya. Diutuslah Nabi Yeremia, Nabi Allah lain yang ada di Yerusalem untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Nabi Yeremia ini bingung. Ya Rob, saya ada di Yerusalem, Palestina, sedangkan Nabi Daniel ada di Babilonia, Irak. Allah kemudian berfirman, lakukanlah apa yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana. Dan benarlah kata Allah, sesuatu entah apa itu tak dijelaskan, tak disebutkan dalam kisah, membawa dengan cepat tubuh Nabi Yeremia dari Yerusalem Palestina ke Babilonia Irak dengan membawa beragam makanan dan minuman.
Setelah sampai, disapanya Nabi Daniel dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok orang lain berada di atas lubang. "Siapakah itu?" tanya Nabi Daniel. "Aku adalah Nabi Yeremia dan Allah mengutusku kepadamu," sambil diberikannya makanan dan minuman. Keduanya pun bercakap dan tak henti-hentinya mengagungkan kuasa Allah. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga atas keajaiban yang ia terima. Karena pertolongan Allah, beliau pun mampu memanjat lubang yang tinggi. Lalu Nabi Daniel memutuskan untuk menuju daerah Hormuzan dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk berdakwah di sana hingga beliau meninggal dunia. Itulah tadi kisah Nabi Daniel, Nabi yang namanya disebut dalam Alkitab meski Al-Quran tak menyebut nama beliau. Para sahabat pernah menemukan naskah suci bersamaan dengan jasad sang Nabi. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hormuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hormuzan dan penduduk Hormuzan saat itu menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu dan jasadnya masih utuh, tidak membusuk sama sekali. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab selaku khalifah saat itu. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya. Hal ini diperintahkan Umar agar manusia tak menjadikan kuburannya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya jasad ini adalah jasad di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Karena itu, hendaklah kau dan seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua." Bahkan sampai sekarang, makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Karena para sahabat tak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Walaupun demikian, saat ini banyak negara-negara yang mengklaim memiliki situs makam Nabi Daniel. Bahkan ada 6 kota yang mengakui menyimpan tubuh beliau. Dikatakan cara menyembunyikan kubur beliau adalah dengan cara menggali 13 lubang kubur di sungai, dengan keadaan airnya dibendung sementara, kemudian menguburkannya di salah satu lubang ketika malam hari, sehingga tak ada yang tahu di mana beliau dikuburkan. Nah, tujuan Khalifah Umar menyembunyikan jasad Nabi Daniel adalah karena khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Oke, cukup sampai di sini cerita kali ini. Tonton juga video-video lainnya hanya di channel ini. Sampai di sini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.